ini yang Anda saksikan adalah persiapan dari sejumlah petugas di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat untuk menyidangkan pra-peradilan terhadap tersangka Peggy Setiawan yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan bahwa ada banyak kontroversi ketika pihak kepolisian menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dan hari ini akan sama-sama dibuktikan. Akan ada pembuktian dari pihak kepolisian tentunya dalam proses penetapan tersangka Peggy Setiawan. Apa yang menguatkan polisi dalam meyakinkan pengadilan dan juga hakim bahwa Peggy Setiawan ini... Kalau pra-peradilan bukan nopem, tapi kalau nopem itu kan nanti PK. Kita kalau pra-peradilan hanya membuktikan administrasi aja. Administrasi yang akan dibuktikan oleh bahwa penetapan tersangka itu tidak sah terhadap Peggy karena bukti-bukti yang dimiliki oleh Polda Jabar sangatlah lemah. Tidak ada bukti yang menunjuk kepada pembunuhan Vina dan Eki yang diduga kepada Peggy pemerkosaan. Seperti apa, Bu? Bukti dan saksi yang dari siapa? Ya kan tidak ada CCTV, tidak ada sidik jari, visum pun tidak mengarah kepada Peggy. Iya, tidak sertifik. Hari ini ada berapa draft yang akan dibacakan, Bu? Semuanya draft yang akan kita bacakan itu sebanyak 36 halaman. Tapi yang saya mau katakan begini Bapak, kawan-kawan, hari ini Pengadilan Negeri Bandung menjadi saksi sekaligus menjadi pemutus terhadap satu orang anak manusia yang dizolimi, yang merasa tidak pernah melakukan apapun, tidak pernah melakukan apapun, bahkan tidak mengetahui peristiwa ini, yang kemudian dia ditarik harus bertanggung jawab sama perbuatan yang dia tidak lakukan. Maka kami tegaskan kami akan melawan secara hukum yang ditentukan oleh konstitusi, kami lakukan itu. Kira-kira seperti itu. Ya. Untuk bukti berapa orang saksi totalnya untuk hari ini yang dihadirkan? Oh sekarang belum saksian, baru pemeriksaan berkas saja. Jadi gini rekan-rekan gini, tentang saksi dan bukti ya, karena memang pihak kepolisian atau penyidik yang justru mempersangkakan klien kami, maka silakan mereka yang membuktikan. Ya, mereka yang membuktikan. Karena dalam hukum itu siapa yang berdalil dia yang harus membuktikan. Nah, kami siap untuk mengantar itu semua. Ya. Dan kami pun akan membuktikan bahwa Peggy Setiawan klien kami itu nyata-nyata tidak terlibat dan tidak tahu menahu tentang peristiwa 2016. Seperti yang rekan kami tadi sampaikan. Bu, di luar ada spanduk dukungan, Bu, itu seperti apa? Apa memang dari siapa itu, Bu, spanduk dukungan? Itu permintaan masyarakat, aspirasi masyarakat bahwa masyarakat hari ini pengen melihat langsung sidang pra-peradilan dan mereka mendukung. Tadi juga udah banyak masyarakat dari berbagai daerah, terutama dari Banten, dari Jakarta, dari Cianjur juga sudah mendukung bahwa Peggy Setiawan bukanlah Peggy alias Peron dan akhirnya mereka menandatangani spanduk. Kemudian kami dapat informasi sejauh ini belum ada kemungkinan dan konfirmasi bahwa tim hukum di Polda Jawa Barat ini datang. Nanti seandainya memang tidak benar datang, apa sikap dari kuasa hukum Peggy? Ya tentunya kecewa lah, tapi kan ini harusnya kooperatif dong kalau sudah dipanggil oleh pengadilan harusnya datang kalau memang dia mau membuktikan apa yang dia punya kan seperti itu. Jadi gini rekan-rekan ya, pra-peradilan ini bukan pertandingan siapa yang harus menang, siapa yang harus kalah. Tapi pra-peradilan ini menunjukkan profesionalitas kita sampai di mana. Nah, kalau pihak penyidik atau Polda Jabar tidak hadir, nah kita patut pertanyakan profesionalismenya seperti apa. Jangan hanya bisa menuduh atau menangkap orang lain saja. Kalau mereka tidak hadir hari ini, berarti mereka kekeh dengan argumennya, dengan dalilnya bahwa inilah Peggy Setiawan yang mereka sangkakan. Padahal kan harus dibuktikan dulu secara hukum. Itu ya. Cukup ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya itu tadi keterangan dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang juga diketuai oleh Mukhtar Effendi yang juga sempat kami wawancarai dalam program Sapa Indonesia Pagi sebelumnya. Bahwa tadi mengatakan sempat ditanyakan oleh sejumlah wartawan perihal isu dugaan ketidakhadiran pihak kepolisian atau Polda Jawa Barat dalam hal ini yang menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki dengan tersangkanya Peggy Setiawan yang tidak hadir di Pengadilan Negeri Bandung. Namun tadi ditekankan oleh kuasa hukum bahwa seharusnya memang hadir karena yang berperkara dalam pra-peradilan ataupun
yang diuji nanti dalam persidangan adalah penetapan tersangka Peggy Setiawan yang dalam hal ini dilakukan oleh pihak kepolisian, sehingga harus memang bisa dihadirkan. Dan di sisi lain dari kuasa hukum juga tadi sudah menyiapkan 36 halaman, ada sejumlah pembelaan yang akan dibacakan di depan persidangan, di depan Hakim Pengadilan Negeri Bandung nanti, yang juga akan memberikan bukti-bukti baik material maupun bukti fakta, dan juga sejumlah kesaksian dari teman-teman Peggy Setiawan yang juga rencananya akan dihadirkan. Teman-teman ini merupakan teman-teman Peggy Setiawan saat bekerja sebagai pekerja bangunan di salah satu tempat di Bandung yang diklaim pada saat kejadian pembunuhan Vina dan Eki, teman-teman Peggy Setiawan ini berada bersama Peggy di Bandung, bukan di Cirebon. Ini sama-sama menjadi dua sisi yang harus dibuktikan yang juga nanti akan diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bandung, apakah kasus Vina ini dengan tersangka Peggy Setiawan akan dicabut. Tapi kalaupun dicabut, jadi pertanyaan kembali, siapa sebenarnya pelaku dari pembunuhan Vina dan Eki, yang juga tentunya akan menarik kita tunggu bersama. Nanti apakah Peggy Setiawan bisa membuktikan dan menghapus statusnya sebagai tersangka melalui tim kuasa hukum dan pembuktiannya